Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pengawas Bina RAMI Kecamatan Ambutan, beliau Bapak Abdullah Siti, Kepala Ahmad Rashid SPD MPD. Yang saya hormati Ketua KKD, Ketua KKDRA beserta kita pengurus serta Bapak Ibu peserta pelatihan pada pagi ini. Alhamdulillah, puji syukur dan limpah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf yang benar yang disampaikan oleh Bapak pengawas tadi, bahwa kita memang sempat ada gagakan gitu ya kegiatannya. Karena beliau menyampaikan bahwa di Kecamatan Ambutan mau belajar bersama. Insya Allah di sini banyak wajah-wajah yang tidak asing. Kalau aktif di kegiatan IGRA kemarin, IGRA ataupun KKRA ya di Kabupaten, insya Allah tahu saya. Karena saya bukan orang baru, saya lama sudah di IGRA. Pengalaman itu yang di sana kan yang organisasi ya. Kalaupun yang hadir ibu saya bukan berpengalaman ngajar di RA. Saya ngajar syukur pertama kali di MTS Alami Putri 3 tahun. Ngajarnya di MTS, bukan di RA, bukan di RI. Kemudian 5 tahun sebelum 2005 saya ngajar di MTS Al-Karimiyah. Jadi memang tidak berbasic di RA, tidak berbasic di PAUD, termasuk juga S1-nya bukan S1 PAUD, tapi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia. Kenapa bisa paham tentang RA? Karena intinya satu, mau ditekuni. Nah, ibu walaupun latar belakangnya, Bu, kaulah nikah S1 komunikasi, kaulah S1 misalnya bahasa Inggris, silakan, tidak apa-apa. Yang penting ibu menekuni, karena ibu sekarang sudah terjun di RA, maka harus tahu apa sih yang perlu dibutuhkan di RA itu. Nah, bukan kalau saya bilang kepada kuliah S1 bahasa, tahunan pada naria, nasional pada naria. Nah, itu ditinggalkan. Kita harus terjun mendalami yang kita pelajari sekarang. Jadi tidak berbasic PAUD pun guru-guru bisa. Jadi ini sebagai motivasi. Tapi kalau sekarang, kalau tidak berbasic PAUD, maka tidak bisa sertifikasi, gitu ya. Nah, jadi harus S1 PAUD ataupun S1 psikologi baru bisa sertifikasi di PAUD. Gitu. Di sini banyak yang S1 agama ya. Iya, kalau SPDI, SAG tahun-tahun kemarin sebelum ada aturan masih bisa untuk sertifikasi kan ya. Kalau yang sekarang yang tidak S1 PAUD tidak bisa ikut sertifikasi. Tapi insya Allah yang namanya rezeki tidak hanya lewat dari sertifikasi ya. Di sini banyak yang sudah sertifikasi. Alhamdulillah hampir semuanya. hampir semua belum. Alhamdulillah hampir semua belum katanya gitu ya. Tapi sampai saat ini kan masih senang ya Bu di RA ya. Iya, nah itu nilai barokah beda Bu dengan nominal Bu. Jadi kalau nominal kita bisa dihitung 1 bulan 300, 1 bulan 3 juta misalnya. Tapi nilai barokahnya mesti beda. Nah ini yang harus kita tanamkan, itu ya. Ikhlas beramal Bu. Ikhlas beramal. Motonya ikhlas beramal. Baik, barusan ini sekedar pembukaan karena kita di RA tidak hanya duduk-duduk seperti ini ya.
Jadi kami sampaikan tadi bahwa ibu-ibu tadi kan sudah semangat gitu ya. Nah jangan sampai semangatnya nanti kendor lagi. Diharapkan dari kegiatan ini apa Bu? Harapan kami, ya, walaupun kita ini adalah memang mandiri, karena di Kementerian Agama tidak ada sekolah penggerak, tidak ada guru penggerak, tapi kitanya yang bergerak-gerak gitu ya. Artinya memang murni ini adalah swadaya kita. Tapi karena apa? Karena niat kita tulus, mau belajar, mau menambah pengetahuan. Tujuannya tidak lain, kita tidak boleh kalah dengan sebelah kan ya. Nanti ibu ada TK cerita tentang CP, TP, ATP, ibu hanya ngalengaan apa jadi ATP, dikasih 4 KPP gitu ya. Jadi kiranya TP itu tunjungan plaza gitu, dikasih 4 KPP. Ternyata TP, CP, TP, ATP itu sudah diajari, yang kita sendiri belum tahu. Nah ini yang tidak kita harapkan. Makanya sampai pengawasnya punya inisiatif harus belajar. Gimana caranya belajar gitu kan ya. Kalau tahun kemarin yang ke-13 kayaknya ibu-ibu ada yang datang ke rumah gitu ya. Nah waktu itu masih dikoordinir oleh Bu Juliana ya. Ya sama ini yang di pojok ini saya cuma tahu ini Bu. Saya cuma tahu, oh ini yang sering saya lihat gitu ya. Iya, tapi kalau namanya mohon maaf belum hafal karena tidak sering ketemu gitu. Nah sudah belajar di K13, insya Allah untuk kurikulum merdekanya tidak akan jauh beda. Coba tanggal. Baik, sebelum kita ke materi, ya bisa nyanyi di sini senang, di sana senang, udah ya. Tahu ya? Insya Allah semuanya nyanyi. Kalau nyanyi ibu-ibu anak-anaknya biar juga senang. Ibu jangan di sini senang, di sana senang, mukanya datar gitu ya. Jangan ya. Jadi tampakkan juga di sini senang, di sana senang dengan wajahnya juga ya. Ibu di sini senang, nyanyi dengan anaknya, ibu abul sihat. Kita ibu siap. Siap. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Terima kasih. Ibu bisa lihat saja kalau ngajar ibu tidak semangat maka anak-anak juga tidak akan Semangat. Tapi kalau ibu ceria, sampai di sekolah ceria, anak-anak juga ceria. Gitu ya. Ya Ibu. Baik, sekarang kita mulai di materi pertama tentang rasionalisasi. Kenapa kita harus berubah? Kenapa kurikulum harus berubah? Jadi ibu jangan punya anggapan udah ki marina boleh ki para kawan atau gitu ya. Kenapa? Karena kita berubahnya tidak cepat. Ada kurikulum baru biar nyaman ponsel K13. Ternyata setelah hampir mau diubah, pura Allah cek guru ini ngabu gitu ya. Iya Bu. Banyak kan yang seperti itu ya. Banyak Bu. Nah sekarang karena ini baru, kita juga harus mulai tahu berubahnya apa sekaligus. Nah, nanti kita berubah bertahap semampu lembaga. Jadi kalau harus sama seperti ini bukan merdeka lagi ya, karena kita kan merdeka, berarti perubahannya harus bertahap juga. Kurikulum dikaji kurang lebih 10 tahun. Tiap 10 tahun dikaji dulu. Nah, ada perubahan enggak?
Nah, kurikulum Merdeka merupakan imbas dari adanya COVID-19 kemarin. COVID-19 membuat anak banyak yang depresi kan ya. Soal cerita ritualnya, ternyata video bagus hasilnya. Ternyata apa? Ternyata anak yang di video itu sama ada orang tuanya bapaknya yang mengancam, ada guru, ada mamanya yang video gitu kan ya. Kenapa? Karena ibunya yang minta setoran, gurunya minta, kalau minta aku nikah sorong apalagi nikah, terus disuruh baca bantu ibu. Nah anaknya kan tidak mau, tapi paksa harus setor video. Atau video dan apa? Anaknya sambil nangis ya. Nah dari kegiatan seperti ini sejak adanya di COVID ini maka timbullah perencanaan untuk kurikulum Merdeka. Jadi anak harus diberi kebebasan. Kalau dulu anak tahu ini harus sama, tahu semuanya. Nah sama seperti ini, minta tolong dibuka dulu yang rasionalisasi. Ada materi yang angkutan ini. Ini angkutan ya? Tuh. Oke, Kecamatan Angkutan. Jangankan ini yang kurikulum yang tidak berubah, kita saja yang masak di rumah. Dari dulu kita masaknya pakai kayu bakar ya, sekarang masih pakai enggak kayu bakar? Ada sebagian, ada yang sebagian. Kayu, resor atau electro atau apa kan gitu ya. Dulu masih pakai kompor, kemudian Bu. Nah sekarang sudah ditinggalkan kompor yang pakai minyak tanah. Sekarang kita pakai apa? Gas. Pakai kompor gas, nyaman, masih bisa kerja, gampang gitu ya. Nah ini yang perubahan harus terus kita ikuti. Jangan ibu orang mulai sebulan dan lakuin kaju, kok waktu nyari kaju mau seperti itu? Tidak mau kan ya? Makanya sama seperti kita ngajar anak. Kalau dulu ngajarnya waktu baca, nulis seperti ini, harus seperti itu terus. Nah ini yang harus kita ubah. Makanya jangan ada pikiran mau ngajar Bu, jangan ada pikiran doki au boleh, doki parina tahun datang au Bu, para olina au Bu gitu ya. Ada ya Bu? Materi. Jadi mengapa kurikulum harus berubah? Sama seperti kita dulu berkomunikasi dengan orang lain. Kalau dulu kita masih menggunakan apa ini? Kotak pos. Ya, pakai surat. Abid nama Pak Abid? Abid Bu. Kemudian diminta kantor pos, dikirim. Itu pun tidak langsung. Sekarang langsung nyampe. Nyampenya kalau pakai perangko yang kilat itu bisa 3 hari atau 2 hari. Tak kira sama langsung dikirim doang. Itu kan ya. Nah mau kita masih pakai yang ini terus? Kan tidak mau kan ya. Kemudian setelah itu pakai yang ini. Telepon umum. Masih ada yang masuk yang ini ya. Apa? Pakai koin. 100 dulu ya. Iya, 100 kalau dulu ya. 100 berapa menit, hampir mau dipilih dimasukkan lagi koinnya, gitu kan ya. Itu pun tidak di semua tempat ada, gitu kan ya. Masih ke kota baru bisa telepon. Teleponnya tidak bisa melihat wajah. Kita pun masih belum punya telepon sendiri. Kemudian kita masih punya ini dulu apa ini?
BlackBerry gitu ya. Net nenet. Iya. Net Ini nenet. misalnya SMS dulu apa namanya itu? SMS. Iya, bukan SMS, tidak ada WA kan ya waktu itu ya. Iya. Nah, masih bisa nelpon biasa. Kemudian sekarang sudah ada ini, ada yang lebih canggih, ada Android. Nah, kalau Android bisa segala macam, termasuk juga ibu sekarang sudah menggunakan Android, tidak pakai lagi telepon umum ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau waktu ini yang pakai menggunakan apa ini? HP BlackBerry dulu ya. Ini zamannya ini mau cetak yang istilah boleh bukan kami waktu itu. Bukan BlackBerry. Katanya gitu ya. Net nenet. Iya, net. Nah, ini bisa tidak mengirim uang? Tidak. Tidak bisa. Bedanya yang dengan Android. Kalau Android yang sekarang bisa tidak ngirim uang? Bisa. Bisa nih mengirim uang. Kenapa? Karena ada fitur di dalamnya yang bisa untuk ngirim uang ya. Ada mobile banking, ada SMS bankingnya kan ya. Jadi ibu enak, tinggal share transfer langsung pakai. Misalnya putranya mau minta kiriman berupa klik langsung dikirim saat itu juga gitu kan ya. Itu jauh masuk hijau gitu kan ya. Nah, kalau sekarang kan seperti itu udah canggih. Kemudian bisa mengirim file. Bu, tolong terawaninya, Bu, file-nya Bu, kiriman. Kalau dulu nggak mungkin kan ya? Iya. Dulu harus Bu, saya kok ibu makanya sambil kan saya aja gitu ya. Kalau sekarang, Bu ini nggak Bu, coba kulit dikirimkan saya, coba kalian dikirim, saya baca, oh ini diperbaiki Bu. Nah, kemudahan ini yang perlu kita apa ya? Kita cari kan ya. Sama seperti di kurikulum ini. Kemudian mengedit data bisa enggak yang ini? Tidak bisa. Kalau yang ini? Bisa. Sekarang datanya kurang, apa tinggal dicek. Kemudian mengecek lokasi. Seperti tadi Pak Wasit kemarin tinggal share log. Bu, nikah Bu, boleh aja telepon. Tidak usah nelpon beliau, saya langsung jalan mengikuti rute. Pas rutenya nyampe di pinggir jalan, tujuan Anda ada di sebelah kanan. Sebelah kanan mana gitu kan? Karena mungkin share lognya dari sana. Oh, saya paham. Berarti share lognya dari sini gitu ya. Nah, ini kalau yang dulu, ini tidak ada. Di HP yang network itu tidak ada kan ya? Tapi kalau yang sekarang di Android sudah ada. Kemudian mengirim pesan ini juga bisa. HP juga Bisa. berarti sama. Kemudian mengirim gambar bisa enggak ini? Tidak bisa. Ada yang ada kameranya bisa. Iya. Tapi disyukur ya. Relatif sangat sulit kan Sulit ya Bu. Fiturnya tidak selengkap Android. Kemudian mengirim video call bisa enggak? Tidak bisa. Tidak bisa video call. Pasti ada beda jalan, jalan langsung ini. Burungan di punya jalan. Nah, kalau kita tidak video call, tapi kalau video call beda jalan ini mati di kok, gitu kan ya? Iya, Ibu. Nah, ini berarti mengecek keberadaan. Tapi kalau yang ini kan tidak bisa, sedangkan yang Android bisa. Kemudian menonton film ini tidak bisa. Kalau yang Android sudah Bisa. kita nonton film. Ibu apa film? Senam ini ada enggak? Tinggal download. Oh, senam setel baru apa? Tinggal di download, anak-anak diperlihatkan. Itu ya. Kemudian sebagai sumber penghasilan, dia misalnya acuan online. Nah, dari Kanjo sebagai sumber penghasilan termasuk juga sumber untuk pengeluaran, gitu ya. COD gitu ya. TikTok Shop. punya analisisnya gitu ya. Ternyata banyak yang COD gitu. Ataupun ditransfer. Jadi ini tidak hanya sebagai sumber penghasilan, tapi juga sumber pengeluaran ya. Betul. Setuju ya? Setuju Ibu. Iya, soalnya ibu kalau lihat di Shopee mak berisiannya sampai kancing atau berdua kancing. Kenapa mak berdua tapi mama sok? Ya berarti pengalaman juga. Kayak kemarin itu
semua, tapi ternyata nyampe di rumah banyak sudah tagihannya. Yang kemarin kalau udah yang jaga di rumah. Baik, jadi ibu sama seperti kurikulum, berarti kita tidak boleh hanya terpaku yang dulu. Bu, kalau anyamanan senika bu, kalau anyamanan CKTSP bu, sekolah bu saya sepilih kalau nggak memberikan. Nah ini juga harus kita pelajari juga gitu ya. Nah sekarang nanti kita sandingkan, mau bilen apa, mau samakan apa, mau lebihan oni. Jadi kalau tidak disandingkan biasanya guru-guru era ini sulit. Apa tuh nikah bu, CPTP? Oh nikah bu, mau bilen bu, nah kan harus tahu, ya perbedaannya. Kemudian, jadi semua fungsi dan keunggulan terus diadaptasi dan dikembangkan. Jadi selamanya terus berkembang, tidak statis tapi dinamis, terus bergerak. Itu ya. Keunggulan kurikulum yang sebelumnya tidak kita buang. Jadi karena kita menggunakan kurikulum Merdeka, maka keunggulan yang lama akan kita tinggalkan. Tidak. Tapi keunggulan yang dulu tetap kita pakai. Misalnya, dulu pendidikan juga berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik juga diajar dalam kegiatan pembelajaran. Ini tidak dibuang. Ya, kemudian mengembangkan karakter. Ibu masih ingat di kurikulum di KTSP kemarin yang memasukkan karakter, nilai karakter ya. Yang mau masuk Eka Manika, Pak Masuk, karakter masuk oleh Elaminati. Kalau nak hafal bu, karakter yang akan dimasukkan, gitu ya. Nah, ini kita tetap pakai. Berarti nilai karakter yang dulu ada di KTSP tetap kita gunakan. Kemudian pembelajaran berkelompok. Jadi pembelajarannya tidak pembelajaran sendiri-sendiri, tapi pembelajaran berkelompok tetap kita pertahankan ini. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak-anak kita di usia PAUD bukan masanya anak belajar secara langsung, bukan masanya. Jadi masanya anak belajar sambil bermain sambil belajar. Anak main puzzle saja, main balok harus kita dampingi biar pembelajarannya berarti. Dia lebih balok anak-anak Rositina kantor arujok misalnya. Tak kira ada budaya, dan mungkin ada pembelajarannya. Tapi saat ibu dampingi anak-anak balok, anak-anak bermain, ditanya mau buat apa, berapa jumlah baloknya, ini warnanya apa, ya tahu misalnya mau buat, anak-anak senangnya kan buat odong-odong gitu kan ya, ataupun buat dongdong bu gitu kan ya. Ini kesukaan anak-anak, lihatnya di mana? Pernah nggak naik odong-odong? Nah terus digali potensi anak keluar atau muncul saat ada interaksi dengan gurunya. Jadi jangan sekali-kali ibu kasih tugas, ibu kamekir, ibu kantor atau catoran sama si lain. Tikon bara istirahat, mari sabak gitu ya. Nah ini yang tidak bagus. Ini yang kurang baik. Jadi kegiatan apapun anak didik kita harus tetap kita dampingi. Makanya di RA itu yang bisa masuk sertifikasi 2 guru, ada dalam satu kelas kan 2 guru kan ya? Guru kelas dengan guru pendamping sama-sama bisa sertifikasi. Karena tidak mungkin satu kelas sendirian, harus ada guru pendampingnya. Di luar sekolah pun, di luar kelas, anak bermain di luar, jangan ibu langsung nyamanlah istirahat, tidak berdiri kemana gitu kan ya. Nah anak diperhatikan juga. Main perosotan harus dilihat, main yang baik seperti apa, kan seperti itu ya. Kalau mau lewat dari atas, dari depan, tidak boleh kita ajari, yang benar harus dari belakang, naik tangganya dulu baru perosotannya. Banyak anak-anak kan tidak kita ajari langsung main, ternyata banyak yang jatuh kan ya, ataupun si ataukan, bu kok tak ikut main bu, kan gitu ya.
Ini biasa-biasa ya, biasa bahasa yang sering anak sampaikan ke kita. Anak selalu laporan ke kita, dan guru harus siap menerima laporan. Kemarin ada guru saya, tak terima laporan katanya gitu ya. Katakan, cuma guru atau pak saya ini, saya sering saya sampaikan, sudah dengarkan dulu. Anak butuh kita perhatikan. Pas cucu hujurah laporan malu lawan sokok itu ya, ya kita dengarkan apa maunya anak. Ya kadang anak, bu, tak ibu kiamin lo bu, abelo jadi adik ibu, gitu seperti itu. Jadi baiknya bersama, ya. Jadi pembelajaran yang menyenangkan tetap kita pertahankan. Kemudian, nah sekarang apa yang harus disiapkan madrasah dalam persiapan implementasi kurikulum merdeka? Kenapa sih kita siapkan? Karena kita akan melangkah menggunakan kurikulum merdeka. Mau kan ya Bu? Ya. Mau enggak? Mau. Nanti kita setelah kegiatan 2 hari ini masih banyak yang perlu Ibu selesaikan di lembaga. Ya, ibadah tugas sah. Ya, nanti masih ada tindak lanjutnya. Yang perlu kita siapkan, yang pertama, mengikuti sosialisasi KMA 347 tahun 2022. Jadi acuan kita adalah KMA 347 tahun 2022 yang kemudian dilanjutkan dengan SK Dirjen Pemdis 3211 tahun 2011, lengkap di sana juga. Jadi Ibu harus tahu tentang sosialisasi KMA 347. Kemudian mengikuti BIMTEK persiapan implementasi kurikulum merdeka. Yang kita lakukan sekarang adalah mengikuti sosialisasi implementasi kurikulum merdeka. Bagaimana kita menerapkan IKM di lembaga kurikulum merdeka ya. Kemudian membuat tim persiapan implementasi kurikulum merdeka. Karena yang ikut adalah semua guru, berarti secara langsung tim kita adalah semua guru di sana. Karena kita sekarang di kurikulum merdeka tidak berbicara lagi kelompok A, kelompok B, tapi secara utuh kita adalah di fase fondasi. Ya, kita nanti nyusun CPTB ATP-nya langsung satu fase. Di fase fondasi ada kelompok A dan kelompok B. Di MI ada fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C-nya kelas 5 dan kelas 6. Ini tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Sama seperti di RA, antara kelompok A dengan kelompok B harus ada kolaborasi. Ya, tidak boleh dia nyosor TV, CA nyosor TV, CB nyosor TV. Tapi harus utuh. CP itu nanti tuntas dalam satu fase, bukan satu kelompok, ya. Karena nanti setelah melihat CPTP itu akan paham, oh ini harus tuntas kapan, gitu. Setelah membuat tim, kemudian menyusun KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, dengan melakukan kreasi dan inovasi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan bahasa madrasah. Di KOSP kita ada beberapa poin yang perlu kita tonjolkan, baik kekuatan di lembaga apa, kelemahannya apa, tantangannya apa, ya. Kemudian hal baiknya apa, harus kita sampaikan di dokumentasi KTSP-nya itu. Kemudian yang kelima, guru menyiapkan perangkat pembelajaran RPP modul sesuai dengan spirit kurikulum merdeka. Kalau dulu kita buat RPPH ya, perangkat pembelajarannya ada RPPM gitu ya. Sekarang yang perlu dimiliki guru itu ada 5.
CP, TP, ATP, modul ajar dan asesmen. Ini yang harus dimiliki oleh guru. Kemudian yang keenam, madrasah melakukan sosialisasi kepada stakeholder atau warga madrasah bahwa kita akan menggunakan kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka nanti ada hal yang memang sesuai dengan karakter anak, sesuai dengan kemampuan anak. Jadi anak tidak dituntut lagi untuk tuntas kalau di kurikulum merdeka. Kalau dulu kan ada KKM ya, kalau di MI ya, kriteria ketuntasan minimal gitu kan ya. Tapi kalau sekarang adanya KKTP, kriteria ketercapaian. Beda kan ya Bu, tuntas dengan tercapai. Kalau tuntas itu Selesai. bagaimanapun caranya harus habis. Kalau dulu waktu ada KKM, satu buku itu harus selesai. Bagaimanapun caranya. Karena tak artinya waktu tamat satu buku. Tapi kalau sekarang enggak, ketuntasan, ketercapaian. Nah, tiap anak ketercapaiannya yang jelas berbeda kan ya. Ada anak yang bisa semuanya tercapai, ada anak yang hanya separuh dia bisa tercapai. Itu kan ya. Jadi tidak ada pemaksaan kepada anak didik kita. Kemudian untuk menambah wawasan yang ketujuh, dapat melakukan sharing dengan sekolah lain yang telah lebih dahulu melakukan kurikulum merdeka. Tapi sekarang kita punya Android, semuanya punya, bisa lihat sendiri, bisa cari referensinya kan ya. Karena saya sampaikan di lembaga saya bahwa informasi itu tidak hanya dari kami, dari pengawas, tapi bisa juga dari orang lain, termasuk juga dari Android Ibu gitu ya. Cara belajar menyenangkan, tinggal dicari. Oh, ngajarnya harus seperti ini, kita terapkan di lembaga, gitu ya. Nah, istilah baru di kurikulum merdeka. Di KAM 13 kita kenal dengan KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini. Tapi kalau sekarang kita sudah menggantinya dengan CP, capaian pembelajaran. KIKD dulu yang menyiapkan adalah pemerintah kan ya. Nah sekarang CP juga yang menyiapkan adalah pemerintah. Kita tidak usah membuat CP lagi. CP-nya sudah ada di KMA 347 atau ada di SK Dirjen Pendis 3211, itu sudah lengkap. CP untuk RA apa saja, gitu ya. Kemudian dulu ada silabus, sekarang silabus itu menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran artinya tahapan tujuan yang akan kita capai. Misalnya, kita langsung dicontoh dulu ya. Di contohnya yang sudah Ibu print itu. Di CP-nya, anak mengenal dan percaya kepada Allah melalui lafaz Asmaul Husna dan ciptaannya. Untuk mencapai CP ini melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan itu disebut dengan ATP. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai tahap 4 itu namanya ATP. Tiap tahapnya itu disebut TP. Jadi ATP itu terdiri dari beberapa TP. Paham ya? Coba saya buka di sini. Jadi ini adalah capaian pembelajaran. Yang ini kita tidak membuat. Ini yang menyediakan adalah pemerintah. Yang kita buat adalah TP dan ATP-nya ini. TP1, TP2, TP3, TP4 itu namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. TP1 berarti tujuan pembelajaran 1. TP2 berarti tujuan pembelajaran 2.
Coba sambil dilihat ya. Anak mengenal dan percaya kepada Allah melalui Asmaul Husna dan ciptaannya. Biar anak tahu tentang Asmaul Husna, yang pertama kali yaitu anak dapat meniru lafaz Asmaul Husna. Meniru berarti gurunya yang mengucapkan, memberi contoh, kan gitu ya. Ya. Ini yang paling mudah untuk anak, kan ya. Anak tidak mungkin langsung diminta untuk menyebutkan sebelum anak bisa menirukan. Itu ya. Kalau kita sudah memberi contoh, anak akan menirukan. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, misalnya dengan lagu ya, anak-anak juga menirukan. Ini masih di TP pertama. Kemudian TP keduanya, anak dapat menyebutkan lafaz Asmaul Husna secara mandiri. Lebih tinggi apa lebih rendah ini? Lebih tinggi. Lebih tinggi anak, kan ya? Jadi anak sudah bisa menyebutkan lafaz Asmaul Husna secara mandiri. Kalau yang pertama anak masih apa? Masih meniru. Setelah menirukan, anak bisa menyebutkan secara mandiri. Kemudian yang ketiga, anak dapat mengetahui arti lafaz Asmaul Husna. Ini tingkatannya juga lebih tinggi lagi, sudah tahu artinya. Kemudian yang terakhir, anak mengaitkan lafaz Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada anak yang suka mengganggu temannya, nanti tinggal disampaikan. Ini kita kan sudah tahu tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Kalau sering mengganggu temannya, masuk enggak sifat itu? Itu kan ya? Anda masuk gitu ya. Ini yang pengaplikasiannya. Ibu, ini hanya contoh ya. Ini sekedar contoh. Ibu mau buat sendiri, silakan dapat. Ya. Karena harusnya ini kita susun sendiri sesuai dengan lembaga. Maksudnya sholat nikah mungkin 1 bulan kita tidak akan selesai untuk menyusun modul. Makanya langkah cepatnya yang kita buatkan seperti ini. Tidak cocok, silakan dicoret, ganti yang lain. Ini bukan kitab suci, ya. Ya Ibu. Tidak jangan punya ini kalau oleh Allah jangan. Ya ini contoh saya. Misalnya Bu, ini kan ada 3, ada 4. Ibu mau tambah lagi. Bu, yang saya nomor 3-nya beda Bu. Sebelum arti anak dapat mengurutkan misalnya. Ditambah anak dapat mengurutkan Asmaul Husna. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Malik, Al-Qudus diurut misalnya, silakan. Berarti ada tambahan di TP 3-nya. TP 3 berarti ada 5 TP. Tidak apa-apa. Ya ini tergantung dari lembaga. TP-nya ditambah ada apa? Mau saya kurangi, mampu nggak anak kita? Kalau misalnya mampu, silakan ada apa? Ya, yang penting nanti kita menyampaikan ke anak secara utuh. Karena ini nanti satu CP ini tidak akan tuntas hanya di kelompok A saja. Ini untuk kelompok A dan kelompok B. Kalau yang ibu sini biasanya diajari untuk kelompok B. Masih atau mereka 13 bulan ini. Wala bagian saya B, kalau saya bagian malaran. Itu kan ya? Yang mau ditambah kalau anak setelah bisa, setelah tercapai. Oh iya, nanti di penyusunan modulnya. Penyusunan modulnya berarti di TP-nya, oh kita harus menambah ini. Jadi sebelumnya, Ibu makanya nanti ada asesmen, nanti kita panjang masih ya. Ini masih tahap pengenalan saja. Biar Ibu tidak meraba-raba apa sih itu CP, apa isi itu capaian pembelajaran, gitu kan ya. Makanya saya kasihkan contohnya. Nanti secara tuntas Ibu akan tahu, oh mau pas nikah isa boleh mabu, mau pas anak 12 tahun bermabu, begitu ya. Nanti di penyusunan modul ajarnya, itu ya. Tapi sebelum kita menyusun modul ajar, ininya dipikirkan dulu sesuai nggak dengan lembaga. Kalau sudah sesuai atau mau ditambah, silakan ditambah dulu. Karena ini hanya sekedar contoh. Oh Bu, berarti ini mau ditambah dulu. Misalnya kita belajar tentang rukun iman.
ataupun rukun Islam. Itu kan harus berurutan ya. Di sini tidak ada anak menyebutkan misalnya anak, kemudian anak menyebutkan Asmaul Husna secara berurutan atau dengan benar. Berarti harus ada poin itu. Kalau belum tercapai berarti harus ada pengulangan di TP itu. Ulang lagi nanti. Karena nanti modul ini kan digunakan untuk satu fase, tidak hanya kelompok A saja, tapi untuk kelompok A dan kelompok B. Itu ya. Kemudian kalau dulu ada ini, ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, sekarang ada modul ajar. Ibu kalau sudah membuat modul ajar, tidak usah membuat RPP lagi. Nggak usah keboy dua on modul aja RPP pun ruwet kalimat-kalimat ya kan. Iya RPPH bu. Iya modul ajarnya sama seperti RPPH, tapi kita membuatnya langsung dalam satu minggu. Sebenarnya tidak ditagih, RPPM tidak kita tagih, kemudian program semester tidak ada. Cuma nanti kita siapkan sendiri biar kita mudah menyusun modul ajarnya. Sampurna sempurna, tidak ada tagihan. Yang ditagih itu hanya CP, TP, ATP, modul ajar dan asesmen penilaiannya. Kemudian berarti kita tidak usah membuat RPP kalau sudah membuat modul ajar. Kalau dulu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, sekarang berubah menjadi KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini merupakan ruk dari lembaga, ruknya lembaga. Kalau ke lembaga, pengawas ke lembaga, buka dokumen satunya, dia akan tahu, pengawas tahu, oh visi misinya apa, kegiatan ekstranya apa, itu sudah ada di dokumen satu. Ya. Jadi dokumen satunya walaupun di copy, tapi jangan kopinya kopi pasti ya, di kopi paste ya. Kalau di pasti kan pasti sama gitu ya. Sama. Jadi dilihat yang tidak cocok kita buang. Ada drum band misalnya, ternyata kita tidak punya drum band, tapi dia nggak masuk. Nah pada saat visitasi ada akreditasi, bingung dia nggak bisa dibuat drum band tadi jadi. Berarti waktu editnya tidak kelihatan gitu. Kemudian nah nanti yang akan kita pelajari dalam kurikulum Merdeka ada CP, TP, ATP modul ajar, kemudian ada kurikulum operasional madrasah. Ini tidak usah ya karena sudah selesai, nanti pengawasnya ya menjelaskan. Ada perencanaan pembelajaran, ada asesmen di pembelajaran, kemudian ada profil pelajar. Nah Ibu, ini secara ringkas saya jelaskan dulu tentang mengapa kita harus menggunakan kurikulum Merdeka, kenapa kita harus berubah. Tapi tidak tertutup kemungkinan Ibu sudah punya gambaran tentang kurikulum Merdeka. Baik, silakan siapa yang punya pemahaman tentang kurikulum Merdeka disampaikan setahunya. Saya tahu kalau di kurikulum Merdeka bebas sebut, tak usah lecture, tak usah nikah. Bahaya. Yang tahu siapa? Ayo silakan disampaikan setahunya apa. Ataupun dari penjelasan tadi, apa sih yang membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13? Silakan. Soalnya apa? Kan jelas tadi. Sebelum ini, slide ini, tadi apa? Kalau dulu ada KIKD, sekarang tidak ada. KIKD adanya CP, adanya CP, TP dan ATP ya. Kalau dulu ada RPP, sekarang kita pakai modul ajar. Sekarang ada intrakurikuler di kurikulum Merdeka. Ada intrakurikuler, ada co-kurikuler, ada ekstrakurikuler di kurikulum Merdeka. Intrakurikuler ini yang mana? Intrakurikuler ini pembelajaran yang biasa kita ajarkan kepada anak. Yang dulu kita mengenal 6 aspek perkembangan anak. Sekarang 6 aspek perkembangan menjadi
3 dimensi. Ya, ada nilai agama dan budi pekerti. Bisa dilihat di sini di CP-nya nilai agama budi pekerti. Kemudian di sebelah sampingnya ini Bu. Dulu karena pengembangan, sekarang menjadi 3. Nilai agama budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Jadi 3. Dulu ada 6 pengembangan, sekarang jadi 3. Mak nyaman beri gabung. Ini itu kan ya. Biasanya menurut Isabori nyaman ya Mas. Jadi kecuali uang ya. Kalau uang lebih banyak lebih enak gitu ya. Nah dulu yang 6 pengembangan sekarang di kurikulum Merdeka menjadi 3 elemen itu. Kalau nilai agama budi pekerti dulu sama seperti apa? Nilai agama dan moral gitu ya. Jati diri itu banyak di sosial, emosional, dan kemandirian. Dasar-dasar literasi yang 4 itu apa saja yang 4? Bahasa, kognitif, kemudian Seni, kemudian apa lagi? Fisik motorik itu ya. Iya, Nah, FM. aku nama ada Bu. Hitungnya apa? Kelompok nikah, nikah seperti itu ya. Iya, iya. Sama kan ya, paham? Paham. Kalau dulu tidak ada P5 PPRA, sekarang ada P5 PPRA ada. Kenapa ketika P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, proyek penguatan pelajar rahmatan lil alamin. Ini yang punya Kemenag PPRA-nya. Kalau yang dinas hanya 1 P5 saja. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian sekarang ada istilah lagi pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi artinya pembelajaran yang tidak menonton satu itu saja. Kita di RA kan sudah lama seperti itu ya Bu. Jadi anak tidak hanya ya noleseria, ya polaseria. Kalau itu pembelajaran kelompok, kecuali kita masih menggunakan klasikal. Tapi kebanyakan pembelajarannya adalah kelompok punah klasikal gitu ya. Tapi ini harus kita ajarkan biar nanti pada saat visitasi, anak visitasi nanti mesti ditanya gitu ya. Jadi kebetulan ini juga asesor bapaknya gitu ya. Jadi tahu persiapannya. Pembelajaran kelompok harus seperti apa. Jadi itu harus terbiasa juga anak. Jangan nanti ada visitasi, bobo, maca abu, bila maca abu gitu ya. Karena tidak terbiasa. Apa boleh bujuk biasa ngasih tahu gitu ya. Gitu lah. Makanya kita juga harus membiasakan anak seperti itu di pembelajaran kelompoknya. Walaupun kita klasikal, sekali waktu kita harus ada pembelajaran kelompok, itu ya. Bukan kelompok langsung di sini kelompoknya kolase, di sini mengutip, di sini apa? Tidak seperti itu juga. Jadi anak kita berikan kebebasan memilih yang mana dari 3 kegiatan itu. Misalnya ada kolase, ada mewarnai, ada meronceng misalnya ya. Nah silakan anak diberi kebebasan memilih. Karena anak kita ada yang tipe belajarnya kinestetik, motakuli, tak nyaman, itu. Nah ini kita harus pahami anak. Ada yang anak kita audio, motak idinati ibuna, tak paham. Otak motak kabeseki ibuna, dia tidak akan paham. Makanya kalau di era itu harus jelas. Coba sekarang lihat ibu ya, lihat muka ibu gitu ya. Suruh lihat ke anak. Karena anak kadang anak yang kinestetik dia tidak akan melihat. Acolong tapi dia bisa Bu. Kenapa? Karena dia kalau tidak bergerak dia tidak akan paham. Makanya dengan bermain, ibu misalnya menyebutkan nama ya, pakai apa ya? Ini kayak nama-nama pakai di karton ya Bu. Nah diacak, tinggal anaknya suruh ngambil, suruh cari. Nah ini nanti ditempel di sana. Anak yang kinestetik itu senang. Coba ambil angka 10, tempelkan di sana, dia akan
senang gitu ya. Beda kalau anak oleh siap sapolo, benar masih tak marah ya. Nah ini pembelajaran yang kurang menyenangkan untuk anak didik kita. Paham ya Bu ya? Iya Ibu. Kemudian ada P5 tadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini besok, materi besok. Kemudian kita tidak ada penilaian Bu. Nyaman Bu, tak ada penilaian. Tapi ada asesmen. Asesmen ini bahasa Inggris kan ya? Artinya apa Bu? Penilaian, kipado ya. Sekarang asesmennya ada tiga. Beda istilah. Iya, ada asesmen di awal, ada asesmen bukan di awal, di tengah, di akhir. Asesmen awal, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Asesmen awal artinya pada saat anak masuk di kelas, baik pertama kali masuk ataupun setiap kita membuka pelajaran, anak-anak sudah di asesmen dulu. Ibu amati dulu, anak ini bisa enggak? Anak ini tahu enggak? Karena anak tiap harinya mesti beda-beda dia. Oh, anak ini masuk tipe yang apa? Ibu pada saat menerima peserta didik, dalam 1 minggu ibu kan bisa mengawasi juga, bisa melihat ternyata anak ini masuk di anak yang sulit beradaptasi. Bukti anak apa? Lakoneret makna, lakoneret mamana, kalau selalu ada. Nah ini sulit untuk beradaptasi. Nah ini harus kita pahami, dan ini yang kita sebut dengan asesmen awal, gitu ya. Makanya masuk asesmen itu sebuah penilaian, gitu ya. Kemudian ada yang kedua, ada asesmen formatif nanti. Di tengah pembelajaran, kita belajarnya kan nyanyi, anak menyebutkan rukun iman, rukun Islam. Ternyata anak tahu semua. Mak munyi kapi, ya mak tahu kapi, berarti anak sudah paham. Kita lanjutkan ke yang lain. Maka kapi anak berarti lah kita tahu. Maka kapi munyi berarti anak-anak belum paham. Kita ganti yang lain nanti setelah anak paham. Kemudian asesmen sumatif, asesmen setelah proses pembelajaran. Baik, itu sekilas dari mengapa kita harus menggunakan kurikulum merdeka. Ada yang mau ditanyakan? Ini masih tahap perkenalan saja. Mulai dia tak teman apa berikan CP, TP, dan ATP. Kita lanjutkan ke materi kedua. Sumatif formatif nomor 2, sumatif nomor 2. Setelah fase pertama kedua dalam, ketiga setelah. Pengelolaan pembelajaran CP. CP artinya apa Bu? Kepanjangannya capaian Pembelajaran yang harus dicapai anak dalam satu fase, bukan satu kelompok ya, satu fase. Kemudian TP, TP artinya apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak. ATP artinya apa Bu? Alur tujuan pembelajaran. Saya ke sini tidak langsung dari Pamorokan loncat ke sini. Tapi saya masih lewat Lalangon, lewat Kepunan gitu ya, lewat Rubaru ya, baru nyampe di Amputan. Nah tahapan-tahapan ini yang kita sebut dengan ATP. Nyampe di Kepunan satu tujuan, kemudian nyampe di Lalangon satu tujuan ya. Nyampe di sini ini yang disebut dengan ATP. Beberapa TP ya, beberapa TP itu kita sebut dengan ATP. Kemudian tidak usah perkenalan karena sudah kita tahu ya. Nah, standar kompetensi lulusan RA diharapkan nanti standar perkembangan anak yang ada nilai agama budi, nilai agama dan moral, nilai Pancasila, sekarang ada nilai Pancasilanya ya, fisik, motorik, kognitif, bahasa dan sosial emosional dideskripsikan dalam capaian pembelajaran atau dalam CP. Ini nanti yang diharapkan di lulusan RA. Di RA itu hanya bagaimana kita menyiapkan anak masuk ke jenjang yang lebih
tinggi. Mempersiapkan saja. Mempersiapkan apanya? Mentalnya, sosialnya, kan gitu ya. Tidak menyiapkan baca, tulis, dan berhitungnya. Ibu jangan terlalu baik. Tak magang, ngoles, berhitungnya lancar, tak evaluasi kan? MI, misalnya tak evaluasi, itu terlalu baik. Biasanya ya, kita itu hanya memperkenalkan saja, mengenal. Di kurikulum Merdeka, anak lancar membaca dan menulis itu di fase B. Fase B berarti kelas berapa? Kelas 3-4. Kelas 3-4 baru lancar membaca. Tapi dia dikatakan ada emang lancar mengira dulu. Tak lancar gitu. Iya, kita bahas itu tuntutan dari bank termasuk juga dari MT atau SD-nya. Mau tak tahu pasti tanya di ada ya dari apa ya tak tahu. Selain tentang masyarakat, roh itu yang dipertimbangkan. Termasuk juga disampaikan. Saya bilang kalau anak di mana roh apa tak tahu sekali gitu kan ya? Iya, Ibu. Nah, punya gengsi, tak tahu kamu udah tidak tapi masalah bisa. Nah ini pola pikir yang salah. Makanya kemarin menteri kita, menteri pendidikan itu bukan menteri agama, itu mencanangkan tentang bagaimana masa transisi antara PAUD ke SD, antara RA ke MI. Ini harus duduk bareng sebenarnya. Biar yang MI tidak menyalahkan ya RA ya, biar termasuk juga RA tidak luput sembarangan ya Bu. Kita betulan acung aja pakai cori A B C kayaknya aku kasihnya gitu ya. Bilang lagi Bu, aja ibu yang betulan dari kakak sendiri saya tahu ibu kayaknya. Nah ini jadi pembelajaran seperti ini harus kita ubah perlahan-lahan, perlahan ibu. Jadi pas hari pelatihan pas aku ambu sorot pelatihan boleh jadi ya. Ambu Bu pas aku biar ngajar gitu ya. Jadi perlahan kita selipkan di permainan, misalnya melompat dengan angka, ternyata anak lebih bisa. Nah ini kita praktekkan, gitu ya. Kemudian deskripsi capaian pembelajaran. Nah ini dibaca sendiri ya tentang CP. Nah di CP ini Bu, misalnya yang pertama, mengenal dan percaya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok. Ini yang kita kita terapkan lagi, kita pisahkan lagi, kita breakdown ya menjadi tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu tidak ngambil sembarangan, tapi menurun dari sini, ngambil dari sini. Nah, jadi caranya menyusun nanti ada beberapa cara, ada 3 cara kita menyusun dari CP menjadi TP. Bisa langsung CP-nya kita ambil menjadi TP. Ada yang lintas elemen. Oh ini masuk di percaya kepada Allah, berarti rukun iman masuk di percaya kepada Allah. Makanya di sini ada rukun iman, gitu kan ya? Rukun iman kalau di sini kan tidak ada rukun iman. Tapi karena mengenal dan percaya kepada Allah itu masuk, rukun iman masuk di dalamnya, makanya ada materi rukun iman. Gitu ya? Jadi nanti ini dibaca sesuai dengan kalimat 347. CP yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kemudian ini yang 9 ini ada yang masuk di nilai agama budi pekerti, jati diri dan dasar-dasar literasi. Nah, capaian pembelajaran merupakan landasan kita merancang pembelajaran. Jadi karena temanya tanaman, ibu sudah paham, sudah 15 tahun di RA, meski rata atau BRPB langsung calling aja. Tapi tidak seperti itu juga, ya. Jadi kita juga harus punya landasan. Landasannya apa? Di capaian pembelajaran ini. Jadi tak kira seperti gede abah, debakkan, sekolahan, siap ngajar, ya. Jadi disiapkan dulu. Oh, pernah ada 3 Bu, tahu saran, udah Pak langsung tanya tema apa? Oh iyalah, gitu ya. Malah apa? Malah buku, malah ya, kalau setiap mana gitu. Nah ini yang masih kelas kalian sudah
dan berarti kembali ke zamannya Atanan Angkuy Kacur itu mangirwo gitu ya. Nah, capaian pembelajaran yang menjadi landasan perancangan pembelajaran. Jadi ibu sekali lagi, kalau merancang pembelajaran jangan asal masuk, jangan asal ngajar, tapi lihat dulu capaian pembelajarannya. Bagaimana kita mencapai di landasan perencanaan pembelajaran dengan cara memberikan Simulasi.